Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan kepribadian. Nah, kita akan lanjutkan mengenai klaster B dari gangguan kepribadian itu. Sedikit refresh. Nah, kita lihat nih ya, berdasarkan DSM-5 untuk klasifikasi gangguan kepribadian ada 3 kelompok atau 3 klaster yang kita sebut dengan klaster A, itu yang berisi odd and eccentric personality disorder. Kemudian klaster B, dramatic and emotional, dan klaster C, anxious fearful. Kemudian berdasarkan Shea, klasifikasi gangguan kepribadian itu juga dikelompokkan menjadi 3. Anxiety prone disorder, yaitu yang sangat kuat atau sangat kental sekali nuansa kecemasannya. Kemudian poorly empathic disorders, nah di sini yang sangat menonjol sekali karakteristik berupa rasa empati yang sangat rendah. Dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah psychotic prone disorder, yang mana nuansa dari gejala-gejala psikotik sangat menonjol pada kelompok gangguan kepribadian ini. Nah, dengan mengetahui kedua klasifikasi yang telah saya sebutkan pada 2 slide sebelumnya, teman-teman dapat mengetahui di mana letak dari gangguan kepribadian yang akan kita bahas pada kali ini. Klaster B terdiri dari 4 kriteria gangguan, yaitu antisosial, borderline, histrionic, dan narsisistik. Keempat kepribadian tersebut biasanya memiliki simptom yang dramatis, emosional, atau tak menentu. Tak menentu di sini artinya adalah adanya gejolak yang mudah sekali berubah begitu ya dalam diri individu tersebut, semacam dia mengalami perasaan terombang-ambing yang secara konsisten dihadapi. Nah, yang pertama adalah antisocial personality disorder. Goldman menyebutkan bahwa ini adalah gangguan yang pervasif begitu, menetap dengan pola yang menetap begitu, ada pelanggaran terhadap hak orang lain yang dimulai dari masa kanak-kanak atau remaja awal yang berlangsung hingga masa dewasa. Penyebab munculnya gangguan ini disebutkan oleh Bowlby pada tahun 1944 adalah penyebab psikologis yang mengaitkan antisocial personality disorder ini dengan deprivasi kelekatan atau kurangnya atau rendahnya kelekatan anak pada figur ibu pada 5 tahun pertama kehidupannya. Ibu yang berpotensi memunculkan resiko perkembangan kepribadian antisosial adalah ibu dengan konsistensi disiplin yang rendah, minim afeksi, dan atau memiliki riwayat alkoholisme dan perilaku impulsif. Nah, teman-teman bisa melihat nih ada gejala yang dari antisocial personality disorder tadi, pengabaian, pelanggaran terhadap hak orang lain, ketidakpedulian begitu ya, dan individu yang dia sulit ditebak, jarang mematuhi norma-norma sosial. Dari faktor biologis penyebabnya ada berkaitan dengan brain system, di mana diketahui 3 major brain system yang sangat berpengaruh pada saat kita mempelajari perilaku menyangkut emosi. Nah, yang pertama disebut Behavioral Inhibition System atau BIS, dan Fight-Flight System. Teman-teman tahu nggak kalau BIS ini bertanggung jawab terhadap kemampuan kita untuk stop and slow down, yaitu ketika dihadapkan dengan hukuman atau situasi aneh, ya maka muncul perasaan cemas dan frustrasi. Nah, ada semacam alarm dalam kepala kita, di otak kita untuk berhenti, stop, atau untuk pelan-pelan ya, untuk slow down. Yang kedua, reward system. Nah, reward system ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk melihat positive reward yang berasosiasi dengan harapan dan rasa puas atau rasa lega. Terletak di bagian yang sama dengan pleasure pathway dalam penggunaan nafsa. Jadi kalau reward system ini sudah tidak berjalan dengan benar, nah maka ada kebimbangan pada diri seseorang untuk melihat suatu aktivitas itu sebagai positive reward atau sebaliknya. Yang ketiga,
Pada seorang yang menderita ASPD, Antisocial Personality Disorder, jelas mereka akan mengalami ketidakseimbangan dalam kedua sistem tersebut, yaitu sistem BIS dan reward system. Implikasinya, sesuatu yang menakutkan dan mencemaskan menjadi tidak dapat diterjemahkan secara normal. Jadi individu ini lempeng gitu ya, dia biasa aja. Dan positive feeling lah yang menjadi lebih penting. Positive feeling secara subjektif ini yang akan meningkatkan peluang tindakan impulsif dari individu tersebut. Jadi dia semakin mencari rasa lega atau rasa puas tadi itu ya, karena reward sistemnya sudah berbeda dari orang pada umumnya. Nah, asumsi yang disampaikan pada slide sebelumnya tadi menyebabkan orang dengan ASPD melakukan tindakan yang oleh sebagian besar orang tidak dapat diterima karena dia memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya saja mereka mencuri dari teman atau dari keluarga, cenderung tidak bertanggung jawab, bersikap impulsif, dan juga manipulatif, menipu. Dari sudut pandang neurobiological influences, di sini ada arousal theories, ada dua hipotesis dalam memandang individu dengan perilaku antisosial, yaitu under arousal hypothesis dan fearlessness hypothesis. Seorang penderita ASPD mempunyai tingkat cortical arousal yang rendah. Untuk itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang bahaya sebagai stimulan arousal. Kan mereka merasa lebih hidup begitu ya. Kemudian para penderita ASPD ini aktivitas-aktivitas yang menantang tadi itu sama seperti kalau orang normal atau orang pada umumnya menonton televisi begitu ya. Tingkat rangsangan yang memunculkan kegembiraan atau kepuasan. Penderita ASPD memiliki batasan tinggi untuk merasakan rasa takut dibandingkan orang normal. Jadi kalau kita menipu itu rasanya takut gitu ya, takut ketahuan. Orang pada umumnya merasa tidak nyaman ketika menipu. Nah justru pada individu-individu dengan ASPD ini ketika mereka menipu ya, mereka merasakan sensasi ketegangan yang itu menantang dan ingin semakin menguatkan keinginan mereka untuk melakukannya. Nah, kelanjutannya adalah berkaitan dengan treatment. Bentuk penanganan utama atau treatment menurut terapis adalah memenjarakannya untuk menghindari dampak negatif dari perilaku ASPD di masa yang akan datang. Wah, kok kejam sekali ya? Kenapa seperti itu? Nah, karena orang-orang dengan ASPD merasa mereka tidak membutuhkan treatment. Satu-satunya alasan yang sering muncul mengapa mereka mengikuti terapi atau treatment adalah karena kebutuhan hukum. Artinya mereka menghindari tuntutan hukum atas perilaku yang mereka lakukan. Kesulitan ini, kesulitan dalam hal treatment juga diperparah karena adanya perilaku manipulatif, sehingga banyak psikolog klinis yang merasa pesimis. Selain itu, karena fakta sulit untuk disembuhkannya, maka tindakan pencegahan merupakan satu-satunya solusi terkait hal ini. Bentuk pencegahannya sendiri dilakukan pada masa kanak-kanak dengan parent training, serta identifikasi mereka yang memiliki kecenderungan besar mengalami ASPD pada masa dewasa. Fitur karakter ASPD dapat muncul sedari kanak-kanak ya, pada usia kurang dari 18 tahun. Namun demikian, pada anak-anak diagnosis yang ditegakkan bukan ASPD, melainkan conduct disorder. Bagaimana prognosis gangguan ini? Nah, setelah 21 tahun, sebenarnya ada kemungkinan perilaku destruktif akan menurun. Ya, dalam kondisi seperti itu, individu mungkin akan mengembangkan gejala hipokondriasis dan depresif. Demikian yang disampaikan oleh Goldman pada tahun 2005. Oke, kita lanjut ke borderline personality disorder. Gangguan ini dikaitkan dengan penderitaan individu yang signifikan, kesulitan dalam relasi interpersonal, dan fungsi psikososial yang buruk. Nah, mereka akan mengakses layanan kesehatan mental ini berkali-kali begitu ya sepanjang kurun waktu kehidupannya. Dan dilihat dari hasil jangka panjang tidak banyak memberikan harapan kesembuhan pada klien dengan borderline personality disorder.
Ciri-ciri borderline personality disorder atau BPD adalah menjalani kehidupan yang kacau, penuh emosi, kemudian suasana hati dan relasi yang mereka miliki ini tidak stabil. Mereka biasanya memiliki citra diri yang buruk, sering merasa hampa, dan kemudian itu menyebabkan resiko kematian ya, yang mereka melakukan bunuh diri gitu ya, itu sangat tinggi. Cenderung mengalami emosi dan suasana hati yang intens dan tidak stabil tadi yang dapat berubah dengan cukup cepat. Ketika mendapatkan permasalahan, orang-orang dengan borderline personality disorder mengalihkan pada obat-obatan yang dapat menyebabkan individu tersebut beresiko penyalahgunaan obat-obatan, dan juga hal tersebut berpotensi tinggi melukai dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena mereka sangat mudah sekali terjebak dalam perilaku impulsif, termasuk ketika ada ide bunuh diri. Bahkan sebenarnya mereka bisa jadi tidak sengaja itu ya, tidak benar-benar ingin meninggal gitu ya, ingin menjemput kematian, tetapi karena emosi yang sedang tidak stabil itu maka melakukan tindakan-tindakan yang melukai diri sendiri berakibat pada kematian. Penanganan BPD yang disebutkan oleh clinician itu banyak terbukti untuk menangani klien BPD ini adalah dialectical behavior therapy begitu, yang merupakan cognitive behavioral treatment untuk borderline personality disorder yang didasarkan pada teori mengenai emotion dysregulation sebagai core feature pada BPD. Ya, salah satu dari core dialectical dilemmas pada individu dengan BPD ini adalah ketegangan yang muncul antara kebutuhan untuk menerima emosi sebagai suatu hal yang valid begitu, dan kebutuhan mereka untuk berubah, ya, mengubah kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang life worth living atau layak untuk dijalani. Nah, pharmacological intervention pada BPD ini digunakan ya, terutama pada obat-obat tertentu begitu yang spesifik pada target symptoms gitu ya, karena mereka menunjukkan ada suasana hati yang ups and down, berubah-ubah begitu. Itu adalah salah satu dari target symptoms yang ditembak melalui pharmacological intervention. Nah, dalam hal ini secara evidence based gitu, sebenarnya belum ada atau little evidence yang menyarankan bahwa pharmacological intervention ini dapat mengurangi baik dalam level sedikit atau banyak mengenai keparahan dari borderline personality disorder. Artinya farmakologi ini tidak mengubah struktur kepribadian atau membenahi kondisi kepribadian subjek, namun hanya menyasar pada target symptoms gitu yang spesifik yang tampak dari perilaku akibat suasana hati yang berubah-ubah tadi. Oke, kita lanjutkan dengan histrionic personality disorder yang berasal dari bahasa Latin histrionicus, yang berarti upaya mencoba menjadi aktor, ya, berakting atau bersikap teatrikal. Gangguan kepribadian histrionik atau HPD menetap dan menguat pada masa dewasa awal, begitu. Seperti gangguan kepribadian lainnya, HPD juga terkait dengan kelainan abadi dalam hal emosi, kognisi, dan perilaku interpersonal. Penyebab dari gangguan kepribadian histrionik sebenarnya masih banyak belum dipahami begitu ya. Namun demikian ada asumsi-asumsi dari peneliti di bidang ini yang menyebutkan tentang adanya Oedipal problems yang tidak terselesaikan, ya, ini terkait dengan pengalaman di masa kecil
ya, dimana di situ ada gangguan begitu ya terkait dengan attachment dan juga perpisahan dengan figur-figur kelekatan. Kemudian adanya kondisi malfungsi pada area frontal dan juga neurotransmitter di otak. Kemudian ada kemungkinan aktivasi berlebih dari orbitofrontal, amigdala, dan enterorohinal areas. Nah, itu bagian-bagian di otak yang juga berkaitan dengan pengelolaan pengendalian emosi begitu. Dan juga ada penurunan dari dopamin dan serotonergic activities. Dapat kita simak pada catatan di slide ini bahwa tipe histrionik begitu dicirikan oleh tampilan emosional yang berlebihan, pencarian perhatian yang berlebihan, dramatisasi diri, adanya egosentrisitas yang kemudian menyebabkan kurangnya perhatian dia pada orang lain, sulit berempati, sehingga terkadang dalam interaksi sosial begitu atau dalam relasi mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang melukai perasaan orang lain. Ada keinginan untuk mencari kegairahan atau excitement melalui bentuk penghargaan gitu ya, ingin dipuja-puji begitu. Kemudian bisa juga muncul dalam perilaku-perilaku yang secara sensual begitu, sensual, seduktif atau merangsang, membujuk individu lain begitu. Nah, dan mereka sangat peduli sekali terhadap daya tarik fisik karena itu menjadi modal utama bagi mereka untuk mendapatkan perhatian. Berkaitan dengan penanganan atau treatment pada individu dengan HPD, nah di sini disebutkan bahwa oleh psikologis dan juga psikiatris, nah mereka telah mencobakan beragam intervensi untuk HPD, namun demikian tidak ada data begitu ya yang secara sistematis begitu melakukan intervensi tersebut dalam sebuah studi yang terkontrol. Nah, itu dilaporkan oleh Smith dan Lilienfeld pada tahun 2012. Nah, adapun psychodynamic therapist gitu yang di sini adalah tujuannya adalah untuk membangun therapeutic relationship antara klien dengan praktisi untuk memecahkan problem atau konflik di masa kecil, dan juga ada kekurangan-kekurangan pada pengasuhan yang dia alami di masa kecil. Nah, misalnya saja dari ibu, dari ayah, atau dari keduanya begitu yang diasumsikan memiliki kontribusi besar pada pengembangan HPD. Nah, itu psychodynamic therapist atau long-term psychoanalytic psychotherapy gitu yang diterapkan. Kemudian bentuk penanganan selanjutnya ini digagas oleh Aaron Beck dan juga para kognitif terapis begitu yang menyampaikan bahwa HPD ini berasosiasi dengan sebuah paket begitu, a set of core and often unspoken beliefs gitu. Jadi ada beliefs, ada keyakinan di dalam diri seseorang yang kemudian mengakar ya menjadi core belief begitu. Misalnya saja aku butuh dipuja atau aku butuh dipuji sehingga aku merasa happy. Nah, itu adalah salah satu ini ya yang bisa menjadi core belief begitu. Atau aku tuh harus selalu menyenangkan, aku harus selalu menghibur orang, aku selalu baik gitu agar orang mau dekat denganku gitu ya. Atau kalau aku tidak menyenangkan, orang akan meninggalkanku. Nah, itu adalah core belief gitu. Nah, menurut Beck dan koleganya para kognitif terapis begitu, treatment untuk HPD ini ditekankan pada upaya-upaya yang challenging begitu ya, menantang untuk mengubah ya core beliefs itu tadi, menggunakan teknik cognitive restructuring dan juga behavior experiments. Ada homework, ada latihan-latihan begitu yang memang ditujukan untuk disapprove ya, untuk menggagalkan belief itu tadi. Selanjutnya adalah behavior therapy. Tujuan utama dari behavior therapy ini adalah untuk menghapus
perilaku-perilaku maladaptif seperti perilaku manipulatif gitu ya, kemudian perilaku menggoda yang secara berlebihan atau diistilahkan excessive seductiveness, dan untuk menguatkan adaptif, perilaku-perilaku yang adaptif begitu, menghilangkan yang maladaptif dan mengembangkan atau menguatkan perilaku adaptif. Contoh perilaku adaptif misalnya sebagai cara yang sehat ya, dia belajar cara yang sehat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain itu seperti apa sih begitu ya. Misalnya saja dengan latihan-latihan appropriate assertiveness. Dan yang terakhir adalah interpersonal therapy. Di sini yang tujuan utamanya adalah improving social skills gitu. Ya, sehingga mereka bisa memiliki relasi yang sehat dengan orang lain. Kita sudah sampai pada gangguan yang terakhir nih dari kelompok klaster B, gangguan kepribadian, yaitu Narcissistic Personality Disorder atau disingkat NPD. Nah, ciri utama atau yang menonjol dari NPD ini adalah grandiosity, rasa kebesaran gitu ya, fantasi terkait dengan kesuksesan, keberhasilan yang sangat luar biasa begitu ya, disertai dengan keinginan untuk dipuja-puji ya, yang kemudian menurunkan empati dia pada orang lain karena dia merasa dirinya sangat tinggi sedangkan orang lain tidak setinggi atau tidak sehebat dirinya. Nah, teman-teman perlu mengetahui adanya narcissistic personality spectrum, bahwa sebenarnya merasa bangga dengan dirinya itu pada level tertentu adalah hal yang normal atau hal yang wajar dimiliki oleh seseorang. Spektrumnya adalah self-confidence, kemudian yang kedua adalah self-preoccupation, yang ketiga self-absorption, dan pada tingkat yang paling parah itu adalah narcissistic personality disorder. Nah, barangkali ada banyak individu yang kalian temui gitu, atau ada yang tidak sampai fix gangguan narsisistik begitu ya. Barangkali sampai pada level ketiga yaitu self-absorption. Nah, individu yang mengalami level 3 ini biasanya dia secara sosial juga memiliki kendala-kendala gitu ya. Mereka mengalami di sini rendah atau tidak ada ketertarikan gitu ya pada apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Jadi cuek, nggak peduli begitu ya. Dimana dia merasa bahwa dirinya ini adalah yang lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Sehingga misalnya contohnya dalam percakapan, nah dia akan merasa bosan jika harus mendengarkan orang lain. Nah, dia akan lebih banyak waktu yang digunakan untuk membicarakan tentang dirinya sendiri. Nah, itu contohnya. Mengapa demikian? Mengapa butuh waktu untuk yang panjang untuk membicarakan dirinya sendiri? Ya, karena dia memiliki keyakinan bahwa ia istimewa begitu ya. Maka dia harus berhubungan dengan orang-orang yang selevel sama istimewanya dengan dia, memiliki status yang tinggi juga seperti halnya dirinya. Mereka menganggap diri berbeda dari orang lain ya, dan merasa pantas memiliki perlakuan khusus akibat dari kehebatan yang mereka miliki. Tidak jarang juga hal ini menyebabkan mereka cenderung memanfaatkan orang lain gitu. Karena penuh ada fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, merasa dirinya sangat cerdas, sangat cantik, dan segala bentuk ideal yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan dia menjadi kurang empatik, mudah iri, dan selalu konstan membutuhkan puja-puji dari orang lain. Gangguan personality ya di sini, narcissistic personality disorder gitu, biasanya muncul juga dengan gejala-gejalanya muncul dengan gejala gangguan kepribadian yang lain ya. Nah, paling banyak itu juga muncul dengan gangguan paranoid, borderline, dan juga gangguan histrionik. Nah, narsisistik ini adalah gangguan kepribadian yang jarang sekali, paling jarang begitu dibandingkan dengan gangguan kepribadian lain. Itu jarang sekali fix memperoleh diagnosis gangguan kepribadian narsisistik ini pada clinical setting. Kalian mungkin bertanya-tanya,
Wah, kenapa sih kok orang ini sangat pede? Kita telisik dari psychosocial models. Di sini ada social learning dan psychodynamic. Nah, di predominant psychosocial models of etiology untuk narsisistik ini ya memang banyak disebutkan gitu adalah social learning dan psychodynamic. Nah, model ini menjelaskan bahwa narsisistik berkembang melalui excessive idealization, yaitu puja-puji yang sangat berlebihan gitu ya, penggambaran yang ideal berlebih oleh figur orang tua, yang mana kemudian di sini menjadi bagian yang sangat lekat pada self image atau gambaran diri anak. Ya, karena dia dibombong begitu ya kalau bahasa Jawanya, atau dia dipuji terus menerus oleh orang tuanya, sehingga dia mengira pujian-pujian itulah dirinya ya sebagai sosok yang ideal begitu. Nah, kemudian selain itu, sebagai lawan dari excessive idealization, narsisistik juga dapat berkembang melalui pola pengasuhan yang unempatik, ya, tidak empatik begitu ya, sikap orang tua terhadap anak, neglectful, inconsistent, ya, atau bahkan adanya parental figures ini yang devaluing begitu. Artinya orang tua ini fokus terhadap hal-hal yang gagal dilakukan oleh anaknya. Hal ini menyebabkan anak merasa selalu disalahkan begitu, dan dia memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk mencapai hal ideal. Sehingga semacam kompensasi begitu ya, dia merasa tidak ideal itu tadi, dia berusaha untuk menunjukkan yang ideal. Anak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan pada pemahaman bahwa perhatian, ketertarikan, dan juga cinta dari orang tua, nah itu sangat berkaitan dengan achievements, ya, prestasi-prestasi atau kesuksesan yang mereka lakukan. Ya, anak barangkali gagal untuk mempersepsikan bahwa orang tua itu juga menghargai mereka dan mencintai mereka sebagaimana adanya. Kemudian mereka cenderung sangat kuat sekali keyakinan ya di dalam diri anak-anak bahwa cinta dan perhatian itu sifatnya penuh syarat dan harus ditebus dengan successful accomplishment. Anak-anak kemudian dapat mengembangkan keyakinan atau belief ya terkait dirinya sendiri bahwa keberhargaan mereka bergantung kepada rekognisi atau penghargaan yang berkelanjutan dari orang lain dalam bentuk prestasi, status, dan juga kesuksesan lainnya. Nah, berkaitan dengan treatment untuk narcissistic personality disorder ini, treatment ini memang penekanannya masih pada traditional psychodynamic approaches, ya, di mana diskusi mengenai psychodynamic approaches di sini juga meliputi penggunaan hypnosis, gitu ya. Ada treatment begitu disebut sebagai functional analytic therapy di sini, yang merupakan gabungan antara interpersonally oriented psychotherapy yang berkaitan dengan interpersonal therapist begitu sebagai dasar, dan juga ada behavioral concept untuk secara spesifik menyasar perubahan-perubahan klinis ya dari keberfungsian individu tersebut melalui relasi terapeutik bersama dengan praktisi. Terapi ini secara mengejutkan ternyata sangat membantu klien dengan problem berkaitan dengan interpersonal relationship. Nah, ada dua asumsi dasar pada functional analytic psychotherapy di sini. Yang pertama adalah ya
permasalahan yang klien alami begitu di luar sesi dapat juga muncul selama sesi bersama dengan terapis. Nah, dengan demikian terapis memiliki direct access gitu ya, yang dapat menyasar begitu langsung dalam hal keterkaitan dengan interpersonal tadi itu, dan terapis memiliki best ability untuk membantu klien mengubah ya perilaku yang tidak tepat itu tadi yang muncul selama jam terapi. Disebutkan oleh Turner di tahun 1994 bahwa long-term therapies using psychodynamic approaches merupakan best method of treatment untuk NPD ini. Selanjutnya untuk cognitive behavioral treatment begitu titik tekannya adalah pada reconceptualization mengenai pemahaman klien terhadap gangguan yang mereka alami. Dan ini disampaikan oleh Krauss dan Reynolds pada tahun 2001. Adapun behavioral approach di sini menekankan pada kebutuhan untuk klien ini memperoleh formulasi yang koheren dan konsisten mengenai problem perilaku yang mereka alami. Oke, itu tadi bahasan mengenai personality disorder. Teman-teman, perlu diketahui bahwa personality disorders di sini memang sangat menantang sekali untuk didiagnosis dan cenderung memiliki overlapping dengan disorder yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan untuk penelitian begitu sangat rendah sekali, sedikit begitu terkait dengan empirical literatur pada specific treatment, terutamanya untuk melihat bagaimana treatment tersebut berhasil mengatasi atau menyembuhkan gangguan kepribadian. Nah, terlebih lagi di sini bahwa kita mengalami kesulitan gitu untuk melihat bagaimana kita dapat menghadapi klien-klien yang juga sulit untuk memperoleh kriteria yang spesifik khusus pada satu gangguan personality saja. Bisa jadi mereka menunjukkan beberapa gejala atau beberapa tanda begitu dari beberapa gangguan kepribadian sekaligus, sehingga di situ tidak bisa kita menegakkan diagnosis secara spesifik. Nah, untuk hal yang demikian maka diagnosis yang mungkin dipilih adalah personality disorder not otherwise specified. Oke, begitu. Terima kasih telah menyimak. Kita akan ketemu lagi di pembahasan materi yang lainnya. Sampai jumpa.